Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Ya, oke. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal ista'adat tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa tilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawadihi wa husnil khatimati ma'al lutfi wal afiyati wa salatil afiyah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Oke, terima kasih. Oke, saya absen terlebih dahulu. Al-Falfalah, Cipta Ayu, Hadirah, ST Hikmatus, hadirah, Ik Ardila, Julia Monica, Juwita Nasahatun, Laila Mutiasi, Laila Zahra, Lut Fitratun, hadirah, Lutfiatun, hadirah, Najwa Aulia, Rizky Yani Aska, Rizky Alfi, Siva Rahma, Siva Aulia. Oke, ini berarti ya. Alhamdulillah. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Diawali tadi dengan berdoa, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. amin. Oke, kita mulai. Sebelum saya mulai, saya akan mau review terlebih dahulu pembelajaran yang kemarin. Kita kemarin pada pertemuan yang lalu sudah belajar tentang rangka dan sendi. Sendi seperti yang nanti baru. Walaupun kemarin sudah juga disinggung tentang otot. Saya tanya, yang menyusun alat gerak pada manusia itu kemarin kalian pelajari apa saja? Rangka dan otot. Ada juga sendi ya nanti. Tapi nanti itu sebagai penambah penunjang saja. Tapi pada dasarnya yang paling penting yang menyusun sistem gerak pada manusia itu ada dua macam, yaitu rangka dan otot. Rangka sebagai alat gerak, otot sebagai alat gerak. Terus, kalau orang kemarin ada berapa ya bentuknya ya? Ada 4. 1. Panjang, pendek, tipis, tidak berat,
kemarin sudah kita pelajari tentang rangka, dari bentuknya, dari penyusunnya, kemarin sudah. Kemudian kita akan belajar tentang yang kedua. Kalau kemarin tentang rangka, kita belajar tentang otot. Coba perhatikan gambar yang ada di depan. Tadi kalian sudah menjawab rangka otot sebagai alat gerak aktif. Ya, sebagai alat gerak aktif. Perhatikan, itu adalah tubuh manusia. Ada 3 macam otot di dalam tubuh manusia, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Untuk membuktikannya, coba sekarang saya minta kalian meluruskan tangan kalian. Sudah? Tangan kanan diluruskan, tangan kiri memegang lengan bagian atas. Kemudian kalian tekuk sikunya. Sudah? Apakah sama? Beda. Bedanya apa? Ada kayak benjolan. Ada Benjolan. yang ada benjolannya ketika lurus atau ketika menekuk? Menekuk. Kira-kira kenapa ya? Kontraksi. Karena ada kontraksi. Bagus. Nah, kita mulai. Tujuan pembelajaran hari ini tentang otot. Tujuan yang pertama adalah kalian nanti akan mampu menjelaskan fungsi dari otot itu apa. Kemarin tentang rangka sudah, karena nanti kita masuk ke fungsi otot. Kemudian mampu mengidentifikasi jenis-jenis otot. Tadi sudah saya berikan gambaran, ada 3 macam. Otot polos, otot lurik, otot jantung. Nanti cirinya seperti apa? Nanti akan saya berikan kalian pembelajaran tugas mengenai itu. Berikutnya, mampu membandingkan jenis-jenis otot. Dari tadi 3 itu kira-kira perbedaannya gimana, kesamaannya apa. Dan yang keempat, mampu menganalisis cara kerja otot. Tadi ada yang menyebutkan ada kontraksi. Kontraksi, apakah ada lawannya? Nanti kalian dipelajari. Sebagai gambaran umum saja, otot manusia itu meliputi 40-50% dari berat tubuh kalian. Di sini ada yang berat massa tubuhnya 40. Tubuh kalian berapa kira-kira? 30-an. Ya katakanlah 30 ya. 30 berarti sekitar 50%, berarti sekitar 15 kiloan. Itu adalah otot kalian. Otot itu yang biasa kalian makan. Kalian makan dada mentoknya ayam, itu berarti kalian makan ototnya ayam. Kalau kalian makan kukunya ayam, kalian juga makan ototnya ayam yang berada di paha. Nih, berikutnya otot bersifat elastis. Makanya tadi ketika kalian meluruskan tangan, raba itu biasa saja. Ketika ditekuk, ternyata ada tonjolan, benjolan, ada yang jegeluk seperti itu. Dapat direnggangkan. Kalau tadi ada yang berkontraksi, lah kalau seperti ini ada yang berelaksasi, istirahat. Berikutnya dapat dirangsang dan berkontraksi. Contohnya, ketika tangan kalian dicubit oleh temanmu, sakit apa tidak sakit? Sakit. Jadi di situ ada dapat dirangsang. Kemudian tulang-tulang tidak dapat bergerak tanpa adanya 32 otot. Berarti tulang kalian tidak bisa bergerak. Seperti kemarin yang sudah saya singgung pada pembelajaran berikutnya, otot dan tulang tidak bisa dipisahkan. Otot bisa berkontraksi, bisa berelaksasi jika dia nempel pada rangka.
tulang bisa digerakkan kalau digerakkan oleh otot. Nah, di sini ada minimal 32 otot. Jadi kalau kalian seperti ini menggerakkan jari seperti ini ada sekitar 32 otot yang berkontraksi. Bahkan gini aja loh. Kalian gerakan ini. Ini minimal 32 otot yang bergerak, yang berkontraksi dan berelaksasi. Ini bagian tubuh manusia itu sudah sama. Nah, untuk mempelajari lebih mendalam, mendetail tentang bagaimana otot, cirinya, kemudian karakter, cara kerjanya bagaimana, nanti akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Nanti satu kelompoknya ada 5 orang. Saya bagi saja ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti satu kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Satu kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Satu kelompok. Silakan yang tadi saya tunjuk menggabung jadi satu, mepetkan mejanya, kemudian membuat lingkaran, bergabung jadi satu. Silakan, dimulai. Ya, ada kabel, barangkali. Mikroskop sama preparat otot. Nanti preparatnya ada 3 macam: otot polos, otot torik, dan otot. Nah, silakan 2 orang. Ambil 1 mikroskop. Tangannya sini. Nah, iya. Dan sudah kembali ke tempat. Oke, sudah. Ya, perhatikan sini dulu. Ini nanti ada lembaran LKPD, nanti bisa kalian bekerja sesuai dengan LKPD yang ada di sini. Di sini sudah ada langkah-langkahnya. Ini kan ada 5 orang ya. Ada 5 orang, nanti kan di sini ada beberapa langkah yang harus dikerjakan. Nanti kalian bagi, ya kalian bagi nanti siapa saja yang menjawab pertanyaan, kemudian yang mengamati, kemudian menggambar. Nanti kalian bagi. Kemudian di depan itu ada buku paket. Silakan bisa kalian gunakan sebagai referensi. Silakan ambil. Ini ada berapa itu? Ini. Oke?
Silakan nanti kalian tulis hari ini hari apa? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Ya, nanti kelasnya apa, kemudian nama kelompok seterusnya kalian isi, kemudian kalian jawab pertanyaan permasalahan ini. Jawabannya ada di sini. Menjawabnya di sini. Ya. Kemudian langkah berikutnya kalian mengamati preparat. Tapi sebelumnya materi mikroskop sudah kalian dapatkan kelas 7, sudah bisa menggunakan mikroskop semua ya. Nanti kalau ada kesusahan bisa silakan tanyakan kepada saya. Dan seterusnya nanti ada pertanyaan yang harus kalian jawab dan nanti terakhir adalah kesimpulan. Bisa dimulai sekarang? Silakan dimulai. Kalian di sini nih, jangan ada yang di depan, nanti kembali ke saya. Ingat, cari lapang pandangnya terlebih dahulu. Jangan di depannya, nanti menghalangi cahayanya. Gimana? Sudah ketemu lapang padangnya? Sudah. Kalau sudah, langsung diamati. Ini lapang ini sudah ketemu lapang padangnya? Oke, langsung ya. Dibagi itu kan ada pertanyaan-pertanyaan dan dibagi siapa yang menggambar, siapa yang menjawab pertanyaan. Dilepas saja sekarang dilepas, jangan dibagi. Halo, jangan ragu-ragu untuk bertanya. Oh ya, Oh iya, saya ya. Coba lihat ini dulu. Di situ pada yang kedua kan ada tabel ciri ya. Ciri di sini ada otot polos, otot jantung, kemudian otot kulit. Ini ciri yang pertama bentuk. Ya. Bentuk, kemudian intinya cara kerja, berikutnya letak. 4 saja cukup, nggak apa-apa. Kalau mau ditambah lagi juga boleh. Paham ya? Yang penting minimal ada ini. Bentuknya bagaimana, intinya berapa, gimana, cara kerjanya bagaimana, letaknya gimana, menyusun apa, gitu.
ditambahin lagi juga boleh. Pak. Ya. Tanya, Pak. Ini apa? Gimana? Saya tadi belum ngasih bentuknya. Bentuknya. Coba. Ini ceritakan dulu. Dulu cari sudah. Nah ini lapang padangnya belum dapat, makanya nggak jelas. Cari dulu lapang padangnya, baru nanti diceritakan. Ini masih bisa lebih terang lagi. Coba diulang lagi. Yang paling penting lapang padangnya dulu ya. Sudah semua lapang padangnya? Coba saya lihat. Ini masih bisa lebih terang lagi. Coba diulang lagi. Cari lagi lapang padangnya supaya lebih jelas. Lapang ini bagaimana lapang padangnya? Apa sudah mulai digambar? Coba lihat. Lapang padangnya. Ini sudah mulai ini. Ini kan sudah ada gambarnya ya. Tinggal difokuskan, dijepit dong. Nah, ini kan ada ini. Ini dilihat dulu. Lihat, kemudian dipaskan, jepit. Nah, baru nanti difokuskan pakai mikrometer atau makrometer. Sudah ketemu? Supaya lebih mudah, tidak miring-miring, ini dimajukan ke sini, terus nanti yang mengamati di sini ya. Nah, ya. Nah. Dimundurkan lagi. Yang lain bisa menjawab pertanyaannya. Sudah fokus gambarnya apa belum? Ya belum. Coba lihat. Ini tinggal lebih fokuskan lagi ya. Fokuskan sambil ngintip, sambil diputar. Susah. Oh, udah full ya. Ini kan berapa ini berapa? 4 ya. Berarti kurang besar. Bentar. Diperbesar pakai perbesaran yang 10 ini. Besar. Dinaikkan dulu. Baru diputar. Dinaikkan, putar. Sudah bunyi klik? Sudah bunyi klik apa belum? Nah, kan bunyi klik kok. Ah, iya. Lebih jelas? Nah, sudah belum? Sudah belum? Lihat. Coba. Nah, ini sudah fokus nih. Deh, kasih gambar. Wes. Pak. Ya. Ya nggak apa-apa. Tapi nanti disesuaikan dengan yang kamu lihat ya. Gimana?
Coba ini, siap dong. Coba saya lihat. Pakai kode cara berapa ini? Oh ini kan Mbak. Coba geser yang 10. Cuma yang 10. Nah ini cara menggesernya ini dinaikkan dulu. Dinaikkan, baru digeser. Sampai bunyi. Klik. Nah ya, coba. Sampai kaki. Ya, kelihatan? Kalau udah kelihatan, udah fokus, cepet. Sudah boleh digambar? Belum? Ya sudah. Biasanya kayak apa menggambarnya? Ada pertanyaan, kita juga menggambar. Yang mengamati sambil menggambar ya. Yang menggambar sambil mengamati. Jangan dipindah-pindah, makanya nanti hilang lagi. Bener kita taruh di situ malah lebih bagus daripada di situ. Kamu posisinya malah susah. Oh, bener tadi di sini malah dipindah situ. Nah, geraklah. Makanya kalian sudah fokus, dijepit, jadi nggak lari kemana-mana. Hilang lagi, dia pasti hilang lagi karena dipindah. Yang mengamati sambil menggambar ya. Mengamati sambil menggambar.
Sudah satu? Lumayan. Satu deh. Ya. Mana? Inti ototrotnya intinya berapa dan di mana? Ada yang di pinggir, ada yang satu, ada yang banyak. Gitu. Sudah? Dan sudah apa ini? Kata tepat. Kepala siap. Ini apa? Apa? Perangkat dari ya. Betul. Tidak usah banyak-banyak, yang penting satu saja cukup. Jadi waktunya lebih efektif. Ini contoh ini tidak berapa gambar? Satu. Oke, lanjut ke gambar berikutnya. Oke, sip. Ini dihapus lagi. Nanti waktunya nggak cukup kok. Pertanyaannya belum. Dibagi. Jadi nanti gimana? Gak apa-apa, yang penting jelas. Gak bagus tidak apa-apa, yang penting jelas. Ini kacamatanya siapa? Nanti barangkali desain
Kecepatan dingin atau variasi? Oh, Pak, kita makan pensil dulu boleh, Pak? boleh. Yang penting jelas. Pak, ini bukan telur. Ya. Pak, Ya. saya mau tanya, di bawah kesadaran sama di luar kemauan, beda apa? Di bawah. Di bawah kesadaran sama di luar kemauan. Ya, betul. Pak, Siapa? Bagaimana? Sudah nyari hampir sama. Cara kerja itu ada dua macam toh. Kalau tidak bergerak sih ya dia bergerak. Iya. Ya. Ini kelompok lagi ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Supaya sama. 1, 2, 3. Sudah berapa gambar ini? Belum? Berdua. Kelompok 3, 2. Kelompok 2 sudah berapa kelompok gambar? 2. Ini kelompok 1. Baru 1. Ayo. Segera. Diselesaikan. Nggak usah satu frame. Sudah semuanya. Yang penting sudah mewakili. Hati-hati ya dalam menggunakan letaran itu kaca ini sudah pecah.
Loh, ini pertanyaannya belum. Yuk, dibagi supaya lebih efisien waktunya. Ini kelompok 2 pertanyaan sudah terjawab? Satu, ya. Katanya sudah 2 ini jawab lagi. Yang penting yakin saja sama hasil kamu. Iya nanti dicontohkan sama apa tidak sama, nggak apa-apa. Kalau beda nanti harus sesuai dengan pengamatan kamu. Aslinya ya sama, cuma nanti kan ketika kamu melihatnya mungkin ada perbedaan. Nanti yang juga melihatnya punya. Jangan banyak-banyak, 1 aja, 2 cukup. Nggak usah semuanya yang kalian lihat. Nih kelompok 1 sudah 2 nih, bagus. Pertanyaan harus sudah mulai jawab. Sudah, tinggal 1 lagi. Iya. Lima menit lagi, cukup. Belum, jangan kaya. Iya, makanya dikerjakan. Dibagi supaya cepat dibagi. Ya. Yang mana? Kesimpulan? Iya juga di sini. Iya. Kesimpulan itu bisa didapatkan dari permasalahan yang tadi kalian jawab di hipotesis. Ini bagus ini kelompok 3 ini dibagi pekerjaannya, ada yang jawab pertanyaan, ada yang mengisi kolom, ada yang menggambar. Ini bisa ditiru. Sudah? Enggak apa-apa, yang penting itu hasil pengamatan. Iya, enggak apa-apa. Memang agak susah kalau langsung menggambar, tapi diusahakan. Kesimpulan ini bisa didapatkan dari permasalahan yang tadi kalian jawab di dalam video tesis. Kan di sana ada rumus masalah, ada pertanyaan. Nah dari pengamatan kamu, dari solusi yang dari kalian tulis, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang tadi kalian jawab, kesimpulannya mengarah kepada rumusan masalah. Benar apa tidak hipotesis yang tadi kalian tulis? Iya. Iya berarti diulang kembali ya. Rumusan masalahnya apa kan ya Mbak? Coba dibaca. Rumusan masalahnya. Bagaimana hubungan terhadap sistem
Gerak mana siap berarti membantu dalam bekerja atau membentuk sistem gerak manusia. Tuh. Ya. Ya, kelompok 1 hampir selesai. Tinggal pertanyaannya ya. Ya sudah. Gambarnya sudah selesai. Ini kelompok 2. Tinggal 1 gambar. Pertanyaannya sudah. Ada yang sudah itu yang belum. Kalau yang sudah gambarnya supaya aman, mikroskop sama preparatnya dikembalikan ke depan. Iya. Gimana? Iya. Ini kan tadi yang awal. Sudah ini? Sudah? Dikembalikan. Alatnya dikembalikan. Supaya aman. Tidak tersentuh. Barangkali nanti kalian lupa, nyenggol, bisa berbahaya. Kelompok 3 gambar selesai, tinggal menjawab pertanyaan dan menarik kesimpulan. Tahu itu? Ini kelompok 3 gambar sudah selesai ya. Gambar 3 sudah selesai. Hasilnya digambar di depan. Salah satu. Ya, salah satu. Ya, atau sebagai penyusun utama boleh. Ya. Yakin dari ketiga otot jantung maskulin terdapat perbedaan ciri dan cara kerja. Kelompok 2 sudah gambarnya? Belum. Kalau kelompok 3 gambarnya di kelompok 1. Bagus ini kelompok 1 ini gambarnya nih. Saya beri waktu 5 menit lagi. Ya makanya dikerjakan kalau belum. Gimana? Iya, nggak apa-apa. Baca juga. Inti, dia isi gini, dia mau dinamikan ini loh. Yang geruder dan hitam. Namanya? Yang tabel. Ya, di situ otot klorik ini berapa jumlahnya? Otot
kolom berapa? Terus letaknya di mana? Yang kamu lihat boleh, kamu referensi di buku juga boleh. Tapi yang lagi dihitungin Pak. Gimana? Yang lagi. Ini kan susunan dari semua otot, ya. Bisa kamu lihat itu? Tuh, gambar itu. Bentuk otot polos, satu empat polos seperti itu. Jadi kali ini satu apa banyak? Gambar seperti itu. Dalam seperti itu. Ini gambar yang ada di buku kalian itu kumpulan dari otot, baik otot polos, otot lorong, otot tahu. Sesuai dengan ini aja guys, sini yang ada di sini, yang ada di buku. Tuh, ada berapa otot polos, ada berapa, otot lorong berapa kira? Iya. Gimana? Bagaimana organ seperti hati, ginjal, usus dapat bekerja. Ginjal, usus, hati itu ada di mana? Kalau melihat organnya itu termasuk otot apa? Dari kaki kalian. Akhirnya ada letak kok ya. Letaknya di mana ini? Otot polos di mana? Terdapat di dinding apa itu? Maksudnya letaknya di mana? Organnya apa? Organnya apa? Kalau itu berarti nanti masuk ke intil. Wah, itu maksudnya. Di buku kan ada semua, makanya dibaca. Tidak, kalau tidak, berapa lagi? Kalau sudah, digambar. Ya, digambar. Kalau tahu. Ayo cepat. Kelompok 3 sudah selesai semua? Tinggal apa? Oke. Kelompok 2. Tinggal lagi. Sudah? Letakkan di depan. Dan buka aja nggak apa-apa, turiknya. Padahal kan juga sementara, dugaan sementara, dewan pada sini kan dewan. Nah ini kamu jauh. Oh, untuk menguji berdiri, kamu harus menguji dengan cara apa? Dengan cara praktek. Kalau katanya lain, kan? Praktek seperti saya praktek, kemudian kalian sebut saja, ternyata harus bulan. Kemudian kalian susun, bisa dikatakan kesimpulan. Berarti dari hasil praktikum, kemudian dari hasil masalah yang kamu susun, dan hipotesis ternyata rumusan masalah yang dari hipotesis kamu
sama dengan partainya. Ya, dari kesimpulannya kita bisa sampai di sini. Paham ya? Iya, dengan hipotesis ini untuk menguji, membuktikan benar apa tidak. Iya, ya jangan langsung tidak masalah, Om. Tapi ditulis ulang kembali rumusan hipotesis jawabannya apa tadi diulang kembali. Nah ini, jadi kan ada rumus masalah, ya kan? Rumus masalah kemudian kamu jawab hipotesis, ya kan? Hipotesis itu nanti harus diuji dengan cara praktek, nanti kapten, gambar, kemudian jawab pertanyaan. Ternyata hipotesis itu benar dari hasil pengamatan. Nah berarti kesimpulannya hipotesis kamu dari pengamatan yang tadi itu sama. Kalau beda berarti nanti hipotesis. Jadi kesimpulan bisa diambil dari rumus saya tadi. Ya. Nggak ada satu lagi. Ya kan ya. Ada sudah lagi. Gak apa-apa. Kan hasil kerja kamu. Ya kalau satu, ya nggak usah di itu nggak apa-apa. Ya cukup. Ya. Oke, nanti siapkan satu orang atau dua orang presentasi, ya. Walaupun tadi sudah dipresentasikan melalui gambar, nanti ada yang presentasi. Nanti yang dipresentasikan tabelnya saja ya. Tabel saja, nanti untuk pertanyaannya kita jawab bersama-sama, kemudian kita cocokkan. Ya. Dugaan sementara. Ini harusnya sudah diisi dari tadi awal kamu. Dugaan sementara dari pertanyaan ini. Jadi kan sudah. Ini harusnya bisa sini, bukan situ. Ini kan sudah saya sediakan. Kalau kenapa di situ? Tinggal dipindah. Hasilnya sudah ya. Sedih. Sampai sini.
pada cek ke sini, coba. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kita mulai dari orang dulu ya. Coba perhatikan secara sepintas. Sama apa beda? Beda apa sama? Bedanya? Bedanya apa? Posisinya ya sama. Kalau ini geleng, ini ngadeg, ya kan? Ini juga ngadeg. Ini satu, ini gambarnya banyak. Sama. Ini potongan. Ini di sini ada lagi, nah, gitu. Ini nanti di sini ada lagi, gitu. Ini apa sama? Polos. Meskipun gambarnya beda, tapi kalau secara morfologi, secara anatomi ini sama. Ada ininya satu. Ya coba kita cocokkan dengan gambar yang di situ. Polos mana? Ini. Kan sama ya? Nah, berarti cocok. Kemudian yang kedua, otot lurik. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Beda ya gambarnya ya? Beda? Ya, ini seperti ini, kemudian ininya ada di tengah, ada di pinggir, ini ngepang. Aslinya tidak seperti ini. Aslinya tidak seperti ini. Kalau ngepang nanti maksudnya ke otot jantung. Otot lurik tidak ngepang, tapi lurus panjang. Coba perhatikan ini. Nih, otot. Mana? Ini. Oh, itu otot jantung. Otot lurik. Pernah lihat baju lurik? Pernah. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, otot jantung. Ini gambar apa ini? Ini harusnya kebalik ini untuk kelompok 2 ini. Kelompok 2. Ini harusnya otot lurik. Ini otot jantung. Balik. Ini enggak apa-apa. Dimaafkan. Ini bercabang, ini juga sama ini. Nomor 3 sama 3. Ini juga harusnya otot jantung. Pak, tulisnya salah. Tulisnya salah? Aduh. Lah kamu udah dibaca keterangannya dulu. Jadi harusnya kebalik. Ya. Oh ya. Oke. Ini ya, dari hasil pengamatan yang tadi kalian sudah amati, ada kecocokan, ada juga yang tadi ada miskonsensi, harus dia ditulis di otot lurik, kamu harus tulisnya ke otot. Aduh, nggak apa-apa. Oke, kita mulai dari menjawab pertanyaan. Untuk yang pertama, gini, kan ada 3 kelompok. Nanti satu kelompok menjelaskan ini. Menjelaskan otot lurik, ini menjelaskan otot polos, ini menjelaskan otot jantung. Nanti ketika presentasi, nanti ada yang menambah, ada yang mengurangi. Saya seperti ini, jadi seperti ini, seperti itu. Oke ya? Oke, kalau satu, siapa yang presentasi? Untuk 2 orang juga boleh. 2 orang boleh. Ayo. Ayo nomor 1. Siapa? Siapa yang presentasi? Menjelaskan otot polos saja. Ayo, sama. Saya catat namanya. Namanya siapa? Ini loh bahasa kata aja. Otot polos. Ciri-cirinya ini nanti ditanggapi oleh dua kelompok ini. Ya ciri ini loh, yang ada di sini. Kamu jangan jelaskan. Ya.
Berdiri. Di sebelah sana apa? Di tempat menghadapnya ke teman-temannya. Oke, kelompok berapa ini? Kelompok 3, perhatikan ya. Kelompok 2, perhatikan. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau terus saja. Oke, kita mulai ya dari bentuknya dulu. Coba bahasa yang keras lagi. Bentuknya. Bentuknya bergelombang dengan kedua ujungnya meruncing dan tengah membesar. Oke, dari kelompok 2 ada perbedaan. Apakah ada yang perlu kalian tambahi dari bentuk? Sama. Kelompok 3? Sama. Oke, dari inti. Intinya berinti satu di tengah, tiga garis, Influencer. Apa? Lintang. Serang lintang. Apa? Oh, serang lintang. Bagaimana kelompok 2 dan kelompok 3? Apakah ada yang perlu kalian tambahin dari intinya? Beda. Kelompok 2 dulu. Bentuknya apa? Yang menurut polos oh. Intinya berarti inti. Lonjong satu di tengah. Ya. Terus nomor 3. Terdapat inti pada tiap sel. berapa tiap selnya? Kalau ini satu. Ini kelompok 3 berapa? Jumlahnya? Enggak dijawab. Oh, enggak apa-apa. Oke, lanjut. Dilihat dari cara kerja. Cara kerjanya bekerja di luar kesadaran dan bekerja lambat, teratur, tidak berlebihan. Bagaimana kelompok 2? Sama. Kelompok 3 bagaimana? Berbeda. Bagaimana perbedaannya? Lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Sama tadi. Atau berbeda? Oke, lanjut. Letaknya berada di paru-paru, usus, dinding pembuluh darah. Sama. Kamu beda? Sama. Oke, sip, bagus. Kasih plus untuk kelompok 1. Silakan diakhiri, duduk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 otot lurik. Itu aja Bapak, itu aja. Berdiri oh, maka duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri otot bentuk silindris memanjang dan mempunyai banyak intisan. Oh, nanti duduk. Bentuknya Bentuknya silindris, memanjang, panjang, dan mempunyai banyak intisan. memiliki banyak intisan. Bagaimana kelompok 1? Apakah sama? Apakah berbeda? Apakah perlu ditambahi? Sama. Oke, kelompok 3. Ada yang berbeda? Bedanya apa? Untuk rangkau, nanti salah lagi. Untuk rangka ya? Apa? Kamu jawabnya dijamu apa? Rangka. Kan ini lagi membahas tentang rangka. Lurik. Patut rangka atau lurik? Coba.
Oh iya, sama. Oke, lanjut. Berarti dari ininya. Berinti banyak dan terletak di pinggir berbaris sarang lintang. Berinti banyak berada di pinggir sarang lintang. Kelompok satu bagaimana? Sama tapi ada gambar. Apa tambahnya? Sama Pak. Sama. Gak apa. Sama juga. Sama. Sama. Oke, lanjut. Cara kerja. Cara kerja. Bekerja di bawah kesadaran kita sehingga disebut otot sadar. Otak sadar di bawah kesadaran kita. Kelompok satu bagaimana? Sama. Kelompok tiga. Sama. Oke, lanjut. Letak melekat pada tulang dan perantaraan tendon. Terletak di tulang, Tulang dan perantaraan tendon. Kelompok satu. Sama. Kelompok tiga. Beda. Apa? Banyak ditemukan di dalam tubuh. Banyak ditemukan di dalam Tubuh. semua otak di dalam tubuh semua. Tapi gimana? Letaknya di mana? Kalau Jawa itu berarti itu, berarti masih global itu. Yang paling depan tadi letaknya nempelnya di rangka. Tuh. Ya? Ya? Cukup? Di kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih keras semua. Itu susunan. Kelompok tiga berarti otot. Tanda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Otot jantung berbentuk menyerupai otot rangka. Bentuknya seperti otot rangka. Bagaimana kelompok satu? Sama apa? Ada tambahan? Sama. Kelompok dua? Sama. Lanjut. Inti. Ini di tengah sel dan terdapat garis melintang gelap terang seperti pada otot rangka. Oke, bagaimana kelompok satu? Tidak. Ininya. Bagaimana? Coba semua. Berinti satu di tengah. Sama ya? Sama kan? Oke. Kelompok dua bagaimana? Sama. Lanjut. Cara kerja di luar kemauan kita dan milik teman otot polos kita. Iya. Bagaimana kelompok satu? Sama. Sama. Tidak saja. Kelompok dua. Oke, lanjut. Letak hanya ditemukan di jantung. Hanya di jantung. Sama. Namanya juga otot jantung. Ya, diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab pertanyaannya. Dari pertanyaan pertama, yang jawab kelompok satu dulu. Sama-sama nanti dicontohkan. Samakah struktur sel pembentuk jaringan otot polos, otot jantung dan otot rangka? Langsung bagaimana jawabannya? Berbeda. Jawaban kelompok dua. Beda otot polos. Jawaban ketiga. Tidak sama. Tidak sama, berbeda sama saja. Pertanyaan dua, apa perbedaan antara otot sel otot rangka dengan sel otot jantung? Kelompok satu. Otot rangka berbentuk silindris, memanjang dan mempunyai banyak sel. Sedangkan otot jantung berbentuk menyerupai otot rangka tetapi kecil seperti otot polos. Syarat dari kelompok. Bagaimana kelompok dua? Sel otot rangka terlihat garis melintang, sel otot jantung terlihat garis melintang. Yang bintang. Oke, berarti ada perbedaan ya. Kelompok banyak. Bagaimana kelompok tiga? Otot rangka berbentuk silindris memanjang. Silindris.
Apakah kita dapat memainkan semua jenis otot untuk sesuai keinginan kita? Bagaimana kelompok 3? Tidak semua otot yang dapat kita perintah sesuai keinginan, seperti otot polos tidak bisa kita perintahkan. Yang dapat kita perintahkan seperti otot rangka dan otot jantung. Otot satu dapat perintah kan? Otot satu dapat perintah? Benar. Jadi kalau kalian pengen jantung berhenti, bisa? Nah, ini berarti otot jantung jangan dimasukkan. Berarti otot rangka saja. Bagaimana kelompok? Tidak, karena semua otot mempunyai pekerjaan masing-masing dan semuanya dapat di dalam tubuh. Oke, tuh. Bagaimana kelompok? Kalau kamu tidak baca saja. Bisa. Bisa? Karena otot mampu berkontraksi dan bereaksi sehingga kemungkinan terjadinya gerakan. Ini yang serupa dengan nomor 3, tapi ini agak parah ini. Berarti tidak semua ya, tidak semua otot dapat kita perintah. Yang bisa apa? Otot lurus saja. Otot jantung sama otot polos tidak bisa. Nah, apakah otot kaki dan lengan dapat bergerak tanpa kita perintahkan? Kelompok 1, jelaskan. Bisa atau tidak? Bagaimana kelompok 2? Tidak, karena otot-otot sudah bekerja di luar kesadaran. Kelompok 3? Tidak, karena otot kaki dan lengan bergerak dengan kemauan kita sendiri karena termasuk otot sadar. Yes. 5. Bagaimana cara kerja otot polos jantung rangka? Kelompok 3? Otot polos bekerja di luar kesadaran kita dan bekerja lambat, teratur, Ya cukup, saya kerjain saja. otot jantung bekerja di luar kemauan kita Ya, kok? Rangka? Otot rangka bekerja di bawah kesadaran kita dan disebut otot sadar. Bagaimana kelompok 2? Otot polos di luar kesadaran, otot jantung di bawah kesadaran, otot rangka di luar kemauan. Tidak kemauan. Rangka tidak kemauan. Jadi bergerak bebas itu. Di luar kemauan apa sesuai kemauan? Harusnya sesuai kemauan. Ada di luar kemauan. Oh iya. Bagaimana kelompok 1? Otot polos bekerja di luar kesadaran kita dan bekerja lambat, teratur, dan otot jantung bekerja di luar kemauan kita. Otot rangka bekerja di bawah kesadaran. Di bawah saudara kita terakhir. Bagaimana organ-organ seperti hati, ginjal, usus dapat bekerja? Teruskan kelompok 1. Ini berbaca saja kok, tidak pakai parang. Ayo. Mama. Oh, jawabannya seperti itu. Bisa kamu jelaskan mana? Nomor 3. Berkontraksi jika adanya otot seperti otot rangka. Dapat Berkontraksi jika adanya otot seperti otot rangka. maksud pertanyaan seperti ini. Bagaimana organ-organ seperti hati, ginjal, usus dapat bekerja dengan cara berkontraksi dan berrelaksasi. Oke, kita masuk ke materinya ya. Perhatikan sini. Penguatan supaya kalian tidak lembrang dalam memahami materi ini. Kelihatan ya? Fungsi otot. 1. Alat gerak. Berikutnya
mendukung tubuh agar bisa berdiri tegak. Kalian punya rangka saja, tapi tidak ada ototnya, seperti orang lumpuh, tidak bisa berdiri dan juga bisa tidak bergerak. Yang ketiga, menstabilkan sendi. Pernah kan pegel? Jadi bagaimana? Gitu kan? Ya. Apa supaya sendinya stabil. Coba bayangkan, kalian diam saja atau kalian upacara gini terus 1 jam. Yang terjadi apa? Sendi kalian pada memelihara postur tubuh. Makanya ada yang gemuk, ada yang stand-up, ada suspek, ya kan? Seperti para olahragawan kan bentuknya bagus. Kemudian memproduksi panas. Ketika kalian kedinginan, biasanya bagaimana? Gini. Yang terjadi pada kalian? Nah itu. Atau ketika kalian lagi kedinginan, apakah kipas-kipas atau berpelukan? Enaknya meneguling apa kipas-kipas kalau lagi kedinginan? Tapi kalau lagi panasan? Nah sekarang ada 3 tadi, ada otot polos, ini otot polos yang ada di organ dalam kecuali jantung. Di organ dalam kecuali jantung. Kalau lirik, mana lirik? Ini lirik. Ini ada di semua otot kalian yang kalian sebut dengan daging. Kalian makan daging, itu berarti otot lurik. Makan dada mentok, luriknya ayam. Makan pahanya ayam, luriknya ayam. Jantung di mana? Ya otomatis di jantung. Nah, 3. Kita bahas tahu. Otot polos, gerakannya lambat. Otot berfondasi berarti seperti ini loh. Ini apa? Kalau katakan ini otot, kalau dia berkontrasi seperti ini, berkontrasi. Maka kalau berrelasi seperti ini. Coba dilihat lagi. Halo Ros, kalau ditekukan menggelembung ya. Kira-kira yang berkontraksi ketika ditekuk atau ketika lurus? Yes, ketika lurus berrelaksasi. Gerakannya lambat. Bekerja tidak dipengaruhi oleh otak sadar, tidak sesuai otak. Kalian makan, habis makan tidur. Ususnya tetap bekerja. Coba bayangkan kalau otot otot usus kalian terbentuk dari otot sadar. Kalau kalian nggak bisa makan, tidak boleh tidur. Kalau tidur, makanannya berhenti. Karena otak kalian tidak sadar. Makanya Allah menciptakan semua organ dalam termasuk usus itu terbuat cara kerjanya tidak sesuai perintah otak. Meskipun kalian tidak sadar, organ dalam kalian tetap bekerja. Kalian tidur, ini juga bekerja. Berikutnya, inti sel 1 ada di tengah-tengah. Ini ya, 1 ada di tengah. Nah ini, sama. Ini inti selnya. 1 ada di. Berikutnya, gerakannya teratur dan tidak cepat lelah. Tidak cepat lambat tidak, tapi teratur dan bekerja terus. Bentuk pengumpulan gelendung. Apa itu gelendung? Ini gelendung ini.
lihat mata teman kalian. Nah itu gelendong. Kan betul seperti mata kan? Ya kan seperti mata? Tuh, gelendong, gelendong. Ujungnya meruncing. Nah ini ujungnya meruncing. Sama saja mata kalian. Kan meruncing? Ya. Di ujungnya terletak pada organ dalam, usus, pembuluh darah, saluran pencernaan, pernapasan, pada kelamin, kemudian juga organ ekskresi seperti hati, kecuali jantung. Kecuali jantung di dalam organ dalam, kecuali jantung. Yang kedua otot. Yang pertama melekat pada rangka. Nih, di rangka kalian. Yang kedua tersusun atas muscle fiber atau serabut otot. Pernah makan soto? Pernah. Kan kalau soto biasanya disilik-silik kayak gini ya. Iya. Nah itu muscle fiber. Selnya berbentuk silinder panjang seperti ini. Tadi memanjang, makanya kan bisa disilir-silir. Kan bentuknya seperti ini. Berikutnya memiliki banyak inti. Di mana? Di pinggir. Di pinggir. Punya bagian gelap dan terang, bersaling seperti halnya baju lurik. Mana ada baju lurik? Karena ada bagian yang gelap, ada bagian yang sama persis. Bagian tengah otot menggembung dan kedua ujungnya yang keras mengecil di serabut urat dan atau tendon. Tendon inilah yang melekat pada tulang. Makanya tadi kalian bisa menggelembungkan bagian tengah atas kalian. Berikutnya bekerja secara sadar atau di bawah perintah otak. Ini bisa bekerja secara cepat. Buktikan ya, Ibu. Coba berdiri. Secara cepat dan cepat lelah. Tangan kalian lurus ke depan. Dan telapak tangan kalian mengembang, menggembis terus. 5 menit. Teol, baru beberapa detik sudah teol. Cepat. Capek? Nah, itu membuktikan lurik bekerjanya cepat, tapi cepat dan itu. Kontraksi yang terus-menerus menimbulkan kelelahan. Makanya ketika kalian olahraga, sebelum olahraga berat harusnya pemanasan terlebih dahulu. Tujuannya untuk apa? Supaya tidak kram. Kalau langsung olahraga berat, bisa berbahaya itu. Bisa kram. Nah terakhir, otot jantung memiliki sifat seperti otot polos, terletak pada jantung. Strukturnya menyerupai otot lurik. Strukturnya seperti otot lurik, tapi dia bercabang. Perhatikan ya, bedanya lurik dengan jantung. Dia panjang lurik, tapi kalau jantung dia panjang tapi ini harus seperti ini, dibalik set ini. Tuh. Pak, Ya. tanya, otot jantungnya manusia sama otot jantungnya hewan sama apa beda? Kalau sama-sama mengalir sama. Misalkan kita dibandingkan dengan kaki, hampir sama. Tapi nanti kalau dibandingkan dengan selain mamalia bisa berbeda. Berarti kalau sama-sama ayam? Bisa juga. Nanti bisa harus menggunakan penelitian yang lebih mendalam lagi. Nanti dia mati bagaimana otot jantung, otot lurik, tapi secara garis besar sama. Itu. Ya, jadi dipahami ya. Kemudian sel bercabang dan satu inti yang berada di tengah. Kalau lurik intinya banyak di pinggir, kalau jantung
ada satu di bekerja tidak sadar. Jadi ketika kita tidur, jantung kita tetap bekerja. Kalian pingsan, kalian tidur, tetap bekerja. Bekerja terus menerus, tidak berhenti. Mau jantungkan berhenti? Nah itu. Nah ini bagiannya. Otot lorik ada di lengan, otot jantung ada di jantung, otot di organ dalam. Sekarang cara kerjanya, cara kerja otot. Tadi ada kontraksi, ada relaksasi. Sekarang cara kerjanya. Yang pertama sinergis. Dua otot yang kerjanya bersamaan, berkontraksi dan berrelaksasi secara bersama-sama. Gimana? Ini contohnya. Otot angkar tulang rusuk bekerja mengangkat dan menurunkan tulang rusuk dan dada. Ini dada, rusuk, ketika kapan? Bernafas. Coba kalian, napas kalian. Antara rusuk sebelah kanan dan sebelah kiri kan ketika dia mengangkat semua ya. Tidak mungkin sebelah kanan mengangkat sebelah kirinya turun. Itu namanya otot sinergis. Yang kedua, antagonis. Pelajaran bahasa Indonesia kalau antagonis apa? Jahat. Tapi kalau pada biologi jahat, berlawanan. Satu kontraksi, satu relaksasi. Kalau ini sama-sama, ini dua otot kontraksi semua, relaksasi semua. Tapi kalau ini satu kontraksi, satu relaksasi. Atau ini otot bicep dan tricep ketika meluruskan dan membengkokkan dengan ini. Mana bicep, mana tricep? Perhatikan. Diraba sendiri ya. Bagian atas bicep, bagian bawah tricep. Coba kalian raba bagian atas, terus bagian bawah. Benar-benar ada jengloban. Iya. Berarti bicepnya relaksasi, tricepnya kontraksi sehingga lengan lurus. Sekarang dibengkokkan coba. Raba bicepnya. Jendol. Raba tricepnya. Beda kan? Bicepnya kontraksi, tricepnya relaksasi. Yang terjadi ini loh, yang terjadi siku tertekan atau lengan bawah tuh, bisa dibedakan ya. Ada dua, sinergis dan antagonis. Nih, tricep, bicep. Ini kontraksi, ini relaksasi. Ini kontraksi, ini relaksasi. Ini kalau yang sinergis, ini juga bisa melengkup dan mengadakan. Ini kalau ini kontraksi semua, ini relaksasi semua. Tidak bukan kontraksi atau relaksasi tidak. Ini bersama. Selesai. Terakhir, penilaian. Sediakan lembaran kertas. Satu lembar saja. Masing-masing satu. Satu orang satu. Diberi nama. Ya? Nama dan kelas. Ya belum?
langsung di situ. Perhatikan pernyataan berikut. Ciri otot jantung ditunjukkan oleh nomor. Bekerja secara tidak sadar. Sel berbentuk silindris panjang. Memiliki banyak inti yang letaknya di pinggir. Tidak mudah lelah. Dapat ditemukan di organ jantung. Kira-kira mana yang termasuk ciri jantung? 1 menit. Ya, lanjut. Nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Oh, ini nih. Ini A, ini B, ini C. Ini harusnya sama ini. Nah, ciri-ciri otot dan pasangan cara kerja yang benar adalah pilihan A. Pilihan A itu huruf A namanya lurik, sadar. B polos, tidak sadar. C jantung. Perhatikan gambarnya dulu ya. Gambarnya perhatikan dulu. Ini B, ini C. Di koret A termasuk apa? Ditulis di bukumu. A termasuk apa? B termasuk apa? C termasuk apa? Ya? Pilihan A ini. Pilihan B. Pilihan B. Pilihan C. Dan pilihan B. A, B, C, D kira-kira mana? Apa nih? Sudah? Lanjut. Nomor 3. Perhatikan. Tadi A lengkap, B lurus. Pertanyaannya, kerja otot yang benar pada saat melakukan kegiatan A dan B. Ya kan? Iya kan? Yang A nakuk, yang B terus. Ya.
Nomor 4. Udah. Udah belum? Terakhir. Nomor 5. Kalau sudah dikumpulkan, Namanya Pak. iya kan kita bisa bilang namanya. Sudah masa dia. Gak usah. Yang penting namanya saja, nama kelas. Oke, duduk dulu. Ya, saya semua duduk. Oke ya, saya pakai lagi. Kita menarik kesimpulan. Oke, pada pembahasan kali ini tentang otot kita sebutkan sama-sama. Kesimpulan yang pertama, fungsi otot ada apa? Mengerahkan tubuh. Sebagai alat gerak Kurang bisa aktif. Terus membentuk tubuh, Terus memberikan panas, membentuk postur tubuh. Lagi, membentuk hembal. Oke, hembal nggak apa-apa. Kemudian menstabil badan. badan. Oke. Terus bentuk otot ada berapa? 3. 3. Apa? Otot kepala, otot lutut, otot jantung. Cara kerja otot polos. Tidak sadar. Kurik. Jantung. Tidak sadar. Bentuk otot polos. Gelendong. Otot kurik. Silindris. Terus. Jantung. Silindris dan bercabang. Inti otot polos berapa? Di tengah. Kurik. Banyak di pinggir. Kalau otot jantung pentingnya satu di tengah. Otot polos cara kerjanya tadi sudah ya. Lagi. Otot polos di mana? Di paru-paru. Organ dalam. Supaya gampang organ dalam. Nanti bisa dijelaskan. Organ dalam sorry. Jantung. Yes. Terus di mana? Di kanan. Di rangka. Jantung? Iya, di jantung. Tuh, kemudian cara kerjanya ada berapa? Cara kerjanya kedua Apa? relaksasi dan konsentrasi. Relaksasi dan konsentrasi. Jenisnya? Reset, 2, reset dan reset. Ke sinergis dan antagonis. Tuh, untuk pembelajaran hari ini
yang belum dipahami ada, silakan kalian tanyakan. Tahu semua ya? Jadi tahu semua ya? Oke, pembahasan tentang otot sudah selesai. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua, terutama kalian. Dan mudah-mudahan pengetahuan kalian tentang biologi, terutama sistem gerak pada manusia bisa bertambah pengetahuannya. Amin. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Mohon maaf, tetap jaga selalu protokol kesehatan. Kalian masih pandemi, masker jangan sampai dilepas, rajin cuci tangan. Ini di kelas kalian juga sudah ada hand sanitizer, bisa kalian manfaatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.